Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi. Di video kali ini kami akan membahas tentang hipotermi atau hipotermia. Simak terus videonya ya. Apa sih hipotermi itu? Bayi hipotermi adalah bayi dengan suhu badan di bawah normal. Adapun suhu normal bayi menurut WHO adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Gejala awal hipotermi apabila suhu kurang dari 35 derajat Celcius atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Bila seluruh tubuh bayi terasa dingin, maka bayi sudah mengalami hipotermi sedang dengan suhu 32 sampai 36 derajat Celcius. Disebut hipotermi berat apabila suhu kurang dari 32 derajat Celcius dan diperlukan termometer khusus ukuran rendah atau low reading thermometer yang dapat mengukur sampai 25 derajat Celcius. Dapat juga dikatakan hipotermi, yaitu kondisi di mana suhu inti tubuh turun sampai di bawah 35 derajat Celcius. Di samping sebagai suatu gejala, hipotermi merupakan awal penyakit yang berakhir dengan kematian. Penyebab terjadinya hipotermi pada bayi yaitu jaringan lemak subkutan tipis. Yang kedua, perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar. Yang ketiga, cadangan glikogen dan brown fat sedikit. Keempat, BBL atau bayi baru lahir tidak mempunyai respons shivering atau menggigil pada reaksi kedinginan. Yang kelima, kurangnya pengetahuan perawat atau bidan dalam mengelola bayi. Karena hal tersebut berisiko tinggi untuk bayi mengalami hipotermi. Bagaimana mekanisme hilangnya panas pada bayi? Mekanisme hilangnya panas pada bayi yaitu 1. Radiasi. Contoh dari radiasi yaitu ketika bayi diletakkan dengan objek yang dingin, maka panas dari tubuh bayi memancar kemudian terserap oleh benda dingin tersebut. Yang kedua, evaporasi atau penguapan. Terjadi karena penguapan cairan yang melekat pada kulit, contoh air ketuban pada tubuh bayi yang baru lahir. Yang ketiga, konduksi atau panas tubuh diambil oleh suatu permukaan yang melekat di tubuh, contohnya bayi yang diletakkan pada timbangan yang tidak diberikan alas. Yang keempat adalah konveksi. Contoh dari konveksi adalah bayi kehilangan panas ketika terpapar oleh dinginnya AC. Kira-kira akibat-akibat apa saja yang bisa ditimbulkan oleh hipotermi? Akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh hipotermi yaitu yang pertama, hipoglikemia, sidosis metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob. Yang kedua, kebutuhan oksigen yang meningkat. Yang ketiga, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu. Yang keempat, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat. Yang kelima, shock. Yang keenam, apnea. Yang ketujuh, perdarahan intraventrikular. Lalu, bagaimana pencegahan dan penanganan hipotermi? Pencegahan dan penanganan hipotermi yaitu pemberian panas yang mendadak berbahaya karena dapat terjadi apnea, sehingga direkomendasikan penghangatan pada 0,5 sampai 1 derajat Celcius tiap jam. Pada bayi kurang dari 100 gram, penghangatan maksimal adalah 0,6 derajat Celcius. Untuk bayi kurang dari 100 gram, sebaiknya diletakkan dalam inkubator. Bayi-bayi tersebut dapat dikeluarkan dari inkubator apabila tubuhnya dapat bertahan terhadap suhu lingkungan minimal 30 derajat Celcius.
kita masuk ke dalam cara mempertahankan suhu tubuh bayi untuk mencegah hipotermi. Cara mempertahankan suhu tubuh bayi untuk mencegah hipotermi yang pertama adalah menyiapkan tempat bayi yang hangat, kering dan bersih. Yang kedua, mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir atau mengeringkan air ketuban dengan segera setelah lahir dengan handuk yang kering dan bersih. Yang ketiga, menjaga bayi tetap hangat dengan cara mendekap bayi di dada ibu dengan keduanya diselimuti dan dengan metode kanguru. Yang keempat, memberi ASI sedini mungkin atau IMD segera setelah melahirkan agar dapat merangsang puting refleks dan bayi memperoleh kalori dengan 1. Menyusui bayi. 2. Pada bayi kurang bulan yang belum bisa menyusui ASI, diberikan dengan sendok atau pipet. 3. Selama memberikan ASI, bayi dalam dekapan ibu agar tetap hangat. 5. Mempertahankan bayi tetap hangat selama dalam perjalanan pada waktu rujukan. 6. Memberikan penghangatan pada bayi baru lahir secara mandiri. 7. Melatih semua orang yang terlibat dalam pertolongan persalinan menunda memandikan bayi baru lahir sampai tubuh normal untuk mencegah terjadinya serangan dingin. Kemudian cara bidan memeriksa hipotermi yang pertama, lihat dan raba, ukur suhu aksiler dengan termometer atau raba badan bayi. Apakah tangan? Yang pertama, apakah kaki atau badan terasa dingin? Yang kedua, apakah bayi mengantuk atau letargis? Yang ketiga, adakah badan bayi berwarna merah dan mengeras atau sklerema? Yang keempat, apakah gerakan bayi kurang dari normal? Yang kedua, tanda-tanda hipotermia sedang. Tanda-tanda yang pertama yaitu aktivitas berkurang. Yang kedua, letargis. Yang ketiga, tangisan lemah. Yang keempat, kulit berwarna tidak rata atau kutis marmorata. Yang kelima, kemampuan menghisap lemah. Yang keenam, kaki teraba dingin. Dikatakan hipotermia sedang apabila suhu 32-36 derajat Celcius. Yang ketiga, tanda-tanda hipotermia berat. Sama dengan hipotermia sedang, yaitu bibir dan kuku kebiruan, pernapasan lambat, pernapasan tidak teratur, bunyi jantung lambat. Selanjutnya mungkin akan timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Tanda stadium lanjut hipotermia, muka, ujung kaki, dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras, merah dan timbul edema, terutama pada punggung, kaki, dan tangan atau sklerema. Penanganan hipotermia pada bayi baru lahir. Yang pertama, segera menghangatkan bayi di dalam inkubator atau melalui penyinaran lampu. Cara lain yang sangat sederhana dan mudah dikerjakan oleh setiap orang adalah menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu atau IMD. Bayi diletakkan telungkup di dada ibu agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi. Yang kedua, untuk menjaga agar bayi tetap hangat, tubuh ibu dan bayi harus berada di dalam satu pakaian atau merupakan teknologi tepat guna baru, disebut sebagai metode kanguru. Bila tubuh bayi masih dingin, gunakan selimut atau kain hangat yang disetrika terlebih dahulu, yang digunakan untuk menutupi tubuh bayi dan ibu. Lakukan berulang kali. Yang ketiga, biasanya bayi hipotermia menderita hipoglikemia, sehingga bayi harus diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Apabila bayi tidak menghisap, diberi infus glukosa 10% sebanyak 60-80 ml per kilogram per hari. Hipoglikemi juga dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi berkelanjutan dari hipotermi yang pertama yaitu hipoglikemi asidosis metabolik, yaitu karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob. Yang kedua,
kebutuhan oksigen yang meningkat. Yang ketiga, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu. Yang keempat, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat. Yang kelima, shock. Yang keenam, apnea. Yang ketujuh, perdarahan intraventrikular. Kedinginan yang terlalu lama dapat menyebabkan tubuh beku, pembuluh darah dapat mengerut dan memutus aliran darah ke telinga, hidung, jari, dan kaki. Dalam kondisi yang parah, mungkin korban menderita gangren atau kemuyuh dan perlu diamputasi. Hipotermia bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan di seluruh tubuh atau edema generalisata. Kemudian menghilangnya refleks tubuh atau arefleksia, hingga menghilangnya reaksi pupil mata. Disebut lupotermia berat bila suhu tubuh kurang dari 32 derajat Celcius. Untuk mengukur suhu tubuh pada hipotermia, diperlukan termometer ukuran rendah atau low reading thermometer. Sekian video tentang hipotermi pada kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.